Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Aktivis buruh Marsinah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2025. Pemberian gelar ini dilakukan Prabowo kepada ahli waris Marsinah di Istana Negara Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin 10 November 2025. Terlihat perwakilan keluarga menangis saat acara penganugerahan pahlawan nasional. Setelah acara, pihak keluarga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung agar adiknya mendapatkan gelar pahlawan. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1954. Ahli waris almarhumah Hajar Rahma El Yunisia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunisia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Kakak Marsinah bersama adik saya Wijiati, juga keluarga saya, Bapak Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, adik ini keponakannya Marsinah yaitu anak kandung saya Aan Novianto Prajugo, dan ini Pak Kelik yang selalu mendampingi saya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsinah. Dan saya terima kasih atas dukungan supportnya dari semua teman-teman Marsinah, yaitu mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, juga dari Densos, dari desa, Pak Lurah Ansori Nglunjo, juga Pak Kelik sebagai LSM yang mengusahakan juga administrasi, juga patung Marsinah jadi yang ada di Nglunjo. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati pendahulu yang telah memberi nama Jalan Marsinah. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman Marsinah yang lain, yaitu ke-13 anak yang di PHK pada saat terjadinya peristiwa demo yang sehingga di PHK. Juga saya terima kasih kepada teman-teman Marsinah yang dalam organisasi yaitu KSPSI, KSBSI yang selama ini telah setia kepada Marsinah melalui tabur bunga ke makam Marsinah jika tanggal 1 Mei, juga sudah mengadakan tahlil-tahlil di makam Marsinah. Semuanya itu bantuan material yang sudah diberikan sehingga tercapai apa yang di
canangkan apa yang sudah menjadi cita-cita teman Marsinah. Marsinah layak diangkat sebagai pahlawan yang selalu di saat tabur bunga itu. Juga saya terima kasih penyambung supaya tujuan Marsinah tersambung, teman-teman yang dari Jakarta, yaitu Mbak Dian yang selalu mengundang untuk mengenang Marsinah, juga dari Mbak Jumise, juga saya pernah diundang sampai ke Istora Senayan itu, sehingga pada saat itu yang saya tahu pada saat itu yaitu Pak Gani dan Pak Iqbal itu pernah mengundang di Jakarta. Semuanya saya ucapkan terima kasih, baik dari LSM, baik dari pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang support. Beliau bertiga yang ada di sini inilah yang mengawal dari seminar daerah, seminar nasional, juga berjuang untuk pemberkasan administrasinya di Pemda, di provinsi, bahkan di nasional. Semuanya terima kasih. Jika ada yang belum saya sebut, juga terutama keluarga, saya berterima kasih. Semua yang dibutuhkan, yang ada, keluarga bisanya mensupport apa yang dipunya untuk administrasi supaya gelar pahlawan Marsinah tercapai. Dan akhirnya sekarang ini saya bisa berdiri di sini didampingi orang nomor 1, nomor 2 juga dari LSM, Pak Klik ini yang selalu berkomunikasi. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, hanya terima kasih. Semoga semuanya berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah lah yang akan membalas jasa-jasa beliau-beliau yang tidak bisa saya sebutkan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dekat dengan Marsinah ini Ibu, jika sebagai sosok yang dekat dengan almarhum Marsinah, Ibu kalau misalnya Marsinah masih ada, kira-kira apa yang akan disampaikan atas perolehan gelar hari ini? Marsinah yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut bude, ikut pakde, ikut nenek. Yang dulu naik sepeda ondal jengki merah tanpa boncengan, tanpa selebor, semangat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang naik sepeda waktu itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Marsinah, saya tidak menjangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsinah sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda yang ada di Indonesia. Terima kasih adikku Marsinah, kau telah membawa keponakanmu, adikmu, saya, dan yang mendampingi saya bisa di istana presiden ini. Terima kasih. Bu, harapan terhadap buruh sendiri bagaimana? Perjuangan Marsinah saat ini sudah. Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Saya mohon mulai sekarang teman-teman tetaplah berjuang. Ingatlah Marsinah yang tidak punya anak, hanya tinggal mohon doa di sana biar tenang.
perjuangan Marsinah semoga dilanjutkan oleh teman-temannya yang dulu masih kecil sekarang sudah berdiri di depan saya. Bisa berjuang terus, jangan melupakan semua perjuangan Marsinah. Yang dulu ingin kuliah tidak tersampaikan, tidak bisa karena tidak ada biaya. Tapi marah ke saya, kalau besok saya ada enaknya juga buat keponaan dan teman-teman saya. Itulah kata-kata Marsinah untuk cita-citanya. Panjenengan yang bisa menilai bagaimana perjuangan Marsinah bisa sampai di sini. Terima kasih, terima kasih. Selamat ya Bu, sehat-sehat ya Bu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.